Nah, Sobat PX, sini. Mau menjadi pembicara yang handal di acara seminar ataupun presentasi itu adalah menjadi impian semua orang, termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Nah, ini adalah rahasia untuk menjadi pembicara di acara presentasi ataupun di seminar yang handal menggunakan alat yang satu ini. Ini adalah alat dari PX yaitu WTR 5500 dari PX. Halo Sobat PX. Nah, di sini Sobat PX masih menggunakan cara lama untuk presentasi. Sedangkan kita pada saat presentasi di depan klien kita ataupun di depan customer kita dituntut sempurna. Nah, dengan menggunakan produk WTR 5500 ini dijamin presentasi kamu akan terlihat lebih profesional dan juga lebih handal. Nah, untuk produk WTR 5500 ini bukan hanya bisa digunakan di kantor saja, tetapi juga bisa digunakan untuk kamu nih yang bekerja sebagai guru ataupun dosen yang mungkin mengajar menggunakan media visual. Nah, untuk WTR 5500 ini sangat cocok digunakan untuk kamu. Nah, kelebihan menggunakan produk WTR 5500 ini untuk cara pemakaiannya pun sangat mudah dan nggak ribet. Jadi, kamu nggak perlu lagi menggunakan kabel-kabel yang panjang-panjang di ruangan meeting kamu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang kelebihan dari produk WTR 5500 ini, di sini saya akan menunjukkan apa aja sih yang akan kamu dapatkan di setiap pembelian produk WTR 5500 ini. Mari kita buka apa aja sih yang ada di dalam kemasan produk WTR 5500 ini. Setiap pembelian produk WTR 5500 ini, Sobat PX pasti akan mendapatkan dua perangkat seperti ini nih. Yang pertama ada perangkat transmitter. Nah, untuk perangkat transmitternya ini, Sobat PX bisa pasangkan ke laptop, kamera, set-top box, dan lain-lain, ataupun perangkat yang mempunyai port HDMI. Selain perangkat transmitter, Sobat PX juga pasti akan mendapatkan perangkat receiver seperti ini. Nah, untuk perangkat receivernya ini, Sobat PX bisa hubungkan ke TV, monitor, ataupun proyektor yang memiliki port HDMI ataupun port VGA. Oke, nah selain perangkat transmitter dan perangkat receiver, Sobat PS juga pasti akan mendapatkan dua buah antena di dalam kemasan WTR 5500. Nah, untuk fungsi dari antena ini bisa dihubungkan ke perangkat receiver. Nah, fungsi utama dari antena ini adalah untuk menstabilkan transmisi antara transmitter dengan receiver. Kenapa? Karena untuk jarak transmisi WTR 5500 ini mampu mencapai hingga jarak 60 meter. Lanjut lagi, selain mendapatkan dua buah antena, Sobat PX juga akan mendapatkan adapter charger seperti ini. Selain mendapatkan adapter charger seperti ini, Sobat PX juga akan mendapatkan dua buah kabel power USB-A to Type-C seperti ini. Nah, fungsinya untuk kabel power ini untuk menghubungkan daya untuk perangkat receiver. Nah, untuk perangkat receivernya ini bisa dihubungkan menggunakan adapter charger seperti ini jika TV ataupun monitor Sobat PX semua tidak mempunyai port USB-A. Tetapi jika TV, monitor, ataupun proyektor Sobat PX semua mempunyai port USB-A, Sobat PX tidak perlu menggunakan adapter charger seperti ini. Baik, lanjut lagi, Sobat PX selain mendapatkan dua buah kabel power USB atau Type-C, Sobat PX juga akan mendapatkan kabel HDMI to HDMI. Nah, untuk panjang kabel HDMI to HDMI ini kira-kira sepanjang 15 cm. Yang terakhir, Sobat PX juga akan mendapatkan pin injektor seperti ini. Nah, fungsi dari pin injektor ini adalah untuk mereset perangkat receiver ataupun untuk mempairing perangkat receiver dengan perangkat transmitter. Nah, jadi ini dia apa aja yang akan Sobat PX dapatkan di setiap pembelian produk WTR 5500.
Oke, itu tadi apa aja yang akan Sobat PX dapatkan pada saat pembelian produk WTR 5500. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pemakaian produk WTR 5500 ini. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pasangkan power ke si perangkat receiver WTR 5500 ini. Nah, untuk powernya kamu bisa menghubungkan dengan kabel USB atau Type-C yang sudah kamu dapatkan di dalam kemasan. Nah, di sini saya akan coba hubungkan untuk si port Type-C-nya ke port Type-C yang terdapat pada perangkat receiver. Nah, ini bisa dilihat untuk perangkat ataupun port power pada perangkat WTR 5500 ini dia menggunakan port Type-C. Nah, ini saya hubungkan seperti ini. Nah, untuk si port USB-nya ini bisa langsung dihubungkan ke TV jika TV Sobat PX semua sudah terdapat port USB-A. Tetapi jika TV ataupun perangkat output Sobat PX semua tidak ada port USB-A, tenang, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di dalam kemasan yang sudah saya katakan di awal bahwa sudah terdapat adapter charger seperti ini. Nah, ini saya tinggal pasangkan seperti ini, lalu tinggal hubungkan untuk si adapter powernya ini ke sumber listrik ataupun ke stop kontak seperti ini. Nah, setelah power terpasang, jangan lupa untuk hubungkan kabel HDMI yang sudah terhubung ke perangkat output, ke TV, monitor, ataupun ke proyektor. Nah, ini untuk kabel HDMI yang saya pegang ini sudah terhubung ke TV yang ada di belakang saya ini. Ini saya coba hubungkan ke port HDMI yang terdapat pada perangkat receiver. Setelah perangkat receiver terhubung ke kabel power yaitu Type-C to USB-A dan juga sudah terhubung ke kabel HDMI yang sudah terhubung ke TV, monitor, ataupun ke proyektor, jangan lupa untuk tekan tombol power yang terdapat di pinggir perangkat WTR 5500 ini. Nah, ini harus ditekan ya Sobat PX semua. Nah, setelah ditekan, untuk si perangkat receivernya ini dia akan menyala. Nah, setelah menyala langsung di perangkat outputnya akan muncul tampilan awal dari si perangkat receiver WTR 5500 ini. Nah, untuk perangkat receiver selesai. Mari kita lanjut ke perangkat transmitter yang ada di depan saya ini. Nah, untuk perangkat transmitternya ini harus dihubungkan ke perangkat input seperti laptop, set-top box, PlayStation, yang lain-lain yang memiliki port HDMI. Nah, di sini untuk perangkat transmitter ini saya akan coba hubungkan ke laptop yang ada di depan saya ini. Nah, perlu diketahui bahwa untuk WTR 5500 ini kamu tidak perlu menginstal aplikasi apapun, jadi tinggal plug and play saja. Jadi, untuk perangkat transmitternya ini tinggal hubungkan ke laptop seperti ini. Ditunggu beberapa detik dan akan langsung termirroring secara otomatis. Nah, bisa dilihat setelah perangkat transmitter terpasang di laptop akan langsung termirroring secara otomatis tanpa perlu menginstal aplikasi apapun. Lalu bagaimana untuk MacBook yang tidak memiliki port HDMI? Nah, di sini saya akan coba menunjukkan cara mirroring dari MacBook ke WTR 5500 tanpa menggunakan perangkat transmitter si WTR 5500 ini. Oke, di sini saya akan coba menghubungkan perangkat MacBook yang ada di sebelah kanan saya ini ke WTR 5500 ini tanpa perlu menggunakan dongle transmitter. Nah, sebelumnya kan untuk dongle transmitter sudah terhubung ke laptop yang ada di sebelah kiri saya ini dan sudah proses mirroring nih dari transmitter ke si TV yang ada di belakang saya ini. Nah, sebelum saya hubungkan perangkat MacBook, saya akan disconnect terlebih dahulu untuk perangkat laptop yang ada di sebelah kiri saya ini. Nah, cara disconnectnya itu adalah tekan tombol yang terdapat pada perangkat transmitter. Jadi hanya dengan satu kali klik saja, proses mirroring antara laptop dan TV ini akan terputus. Nah, sekarang saya akan beralih ke laptop MacBook yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, untuk menghubungkan MacBook ke WTR 5500 ini terdapat dua cara. Nah, cara yang pertama adalah untuk MacBooknya ini bisa dihubungkan ke WiFi yang sama dengan WTR 5500 ini. Misalkan contohnya MacBook ini terhubung ke WiFi kantor dan WTR 5500 ini terhubung ke WiFi kantor. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah hubungkan WiFi MacBook ini ke WTR 5500. Jadi ada dua cara. Nah, sekarang saya akan mencoba cara yang kedua, yaitu saya akan hubungkan WiFi MacBook ini ke WiFi WTR 5500. Nah, di sini saya akan coba hubungkan.
Nah, setelah WiFi MacBook ini terhubung ke WTR 5500, saya akan masuk ke fitur AirPlay ataupun fitur screen mirroring yang terdapat pada MacBook ini. Nah, setelah masuk ke fitur AirPlay yang ada di MacBook, kamu tinggal pilih WTR 5500. Jadi hanya dengan satu klik saja akan langsung termirroring secara otomatis. Bisa dilihat, tanpa perlu menggunakan dongle transmitter, si MacBook ini bisa terhubung ke WTR 5500 dan bisa mirroring ke TV yang ada di belakang saya ini. Nah, untuk jarak transmisinya pun itu sama, yaitu mampu mencapai hingga jarak 60 meter tanpa perlu menggunakan kabel. Perlu diketahui bahwa untuk WTR 5500 ini bukan hanya bisa digunakan di mode mirroring, tetapi juga bisa digunakan di mode extend. Nah, kelebihan lain dari produk WTR 5500 ini bukan hanya bisa digunakan untuk laptop ataupun MacBook, tetapi untuk WTR 5500 ini juga bisa digunakan di smartphone, tablet, ataupun perangkat apapun itu yang memiliki fitur wireless display. Jadi, untuk perangkat WTR 5500 ini bisa digunakan untuk semua perangkat, asalkan perangkat tersebut mempunyai fitur wireless display. Nah, di sini saya akan coba mirroring dari smartphone Android yang ada di depan saya ini ke WTR 5500. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, untuk perangkat smartphone ini kamu harus ada fitur wireless display di perangkat kamu. Nah, untuk perangkat Android, kamu tidak perlu menghubungkan WiFi smartphone kamu ke WiFi yang sama ataupun ke WiFi WTR 5500, itu untuk Android. Tetapi jika perangkat kamu iPhone ataupun iOS, perangkat kamu harus terhubung ke WiFi yang sama dengan WTR 5500 ataupun terhubung ke WiFi WTR 5500. Nah, sekarang saya coba mirroringkan perangkat Android ini ke WTR 5500, tetapi saya akan coba diskonekkan terlebih dahulu MacBook yang ada di depan kanan saya ini. Oke, untuk perangkat MacBook sudah terputus. Sekarang saya lanjut ke smartphone Android yang ada di depan saya ini. Nah, langkah pertama adalah kamu masuk ke fitur wireless display yang ada di smartphone kamu, ataupun ada fitur proyeksi jika handphone kamu Samsung, kamu bisa gunakan fitur Smart View di smartphone kamu. Nah, ini setelah masuk ke fitur proyeksi, kamu tinggal pilih WTR 5500, jadi kamu tinggal klik saja dan akan langsung termirroring secara otomatis. Jadi untuk perangkat smartphone kamu tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Nah, itu tadi cara pairing antara laptop, MacBook, ataupun smartphone ke WTR 5500. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pairing antara transmitter dengan receiver in case misalkan perangkat transmitter dengan perangkat receiver itu tidak dapat terhubung. Perlu diketahui Sobat PX bahwa untuk perangkat transmitter dengan perangkat receiver itu sudah terpairing pada saat proses produksi di pabrik. Nah, ini saya akan menjelaskan misalkan suatu saat Sobat PX menemukan kendala bahwa perangkat transmitter dengan receiver ini tidak dapat terhubung. Nah, cara ini juga bisa digunakan jika Sobat PX ingin menambah perangkat transmitter tambahan. Kenapa? Karena untuk perangkat receiver WTR 5500 ini dapat terhubung ke banyak transmitter. Jadi, kamu bisa pairing transmitter tambahan dengan si receiver WTR 5500 ini. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan caranya bagaimana cara pairing antara transmitter dengan receiver WTR 5500. Nah, hal yang diperlukan untuk pairing antara perangkat transmitter dengan receiver WTR 5500 adalah pin injektor. Nah, pin injektornya ini sudah kamu dapatkan di dalam kemasan WTR 5500. Nah, untuk cara pairingnya adalah kamu harus menekan tombol reset pada perangkat transmitter WTR 5500. Lalu di mana tekat atau lubang tombol reset WTR 5500 ini? Nah, lubang tombol reset yang terdapat pada WTR 5500 ini terdapat di perangkat receiver WTR 5500. Nah, cara pairingnya adalah tekan tombol reset menggunakan pin injektor selama 5 detik. Lalu setelah ada keterangan ready to pair di TV ataupun di monitor kamu harus menekan tombol yang terdapat pada perangkat transmitter. Nah, perlu diingat untuk pairing antara transmitter dengan receiver, si perangkat transmitternya pun itu harus sudah terhubung ke laptop kamu Sobat PX. Nah, di sini saya akan tekan tombol yang terdapat pada perangkat transmitter. Nah, setelah ditekan akan langsung terpairing secara otomatis. Jadi untuk perangkat transmitter dengan perangkat receiver ini sudah terpairing.
Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa perangkat receiver WTR 5500 ini dapat di-split kedua layar sekaligus. Jadi untuk layar yang pertama menggunakan port HDMI dan layar yang kedua menggunakan port VGA. Nah, di sini saya sudah coba untuk layar yang pertama saya sudah hubungkan ke port HDMI. Nah, sekarang saya akan coba untuk monitor yang ada di sebelah kanan saya ini saya akan hubungkan menggunakan port VGA. Jadi saya akan split kedua layar secara bersamaan. Nah, baik, di sini sudah ada kabel VGA. Sekarang saya akan hubungkan kabel VGA ini ke perangkat receiver WTR 5500. Dan baik, bisa dilihat bahwa untuk perangkat receiver WTR 5500 ini dapat di-split kedua layar sekaligus secara bersamaan menggunakan dua port yang berbeda, yaitu port HDMI dan juga port VGA. Nah, Sobat PX, jika Sobat PX di-split kedua layar sekaligus seperti ini dan ingin mengeluarkan suara di satu sumber suara saja seperti di speaker seperti yang ada di depan saya ini, caranya gampang. Sobat PX tinggal menggunakan kabel aux to aux. Caranya tinggal hubungkan kabel aux to aux ini ke port aux yang terdapat pada perangkat receiver WTR 5500 ini seperti ini. Dan hubungkan ujung aux ini ke speaker Sobat PX semua. Jadi nanti sumber suaranya ataupun suara yang akan keluar hanya akan keluar di satu speaker ini saja. Nah, lalu bagaimana dengan layanan servis yang ada? Untuk semua produk PX ini mempunyai garansi resmi selama 24 bulan, layanan chatting selama 24 jam, dan juga layanan servis selama 48 jam. Jika kamu Sobat PX mempunyai pertanyaan atas produk WTR 5500 ini ataupun produk PS lainnya, kamu bisa tinggalkan pesan di kolom yang ada di bawah ini. Ataupun jika Sobat PX semua tertarik dengan produk WTR 5500 ini, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Jadi, untuk kamu Sobat PX yang sedang mencari produk gadget wireless berkualitas tinggi, produk WTR 5500 ini sangat direkomendasikan untuk kamu Sobat PX. Like jika kamu suka dengan video-video seperti ini dan jangan lupa subscribe jika kamu ingin mengetahui produk apa sih yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.